Oh, mungkin Bu Ustazah bisa memberikan pencerahan atau masukan dari sisi agama. Karena saat ini ada hal yang membuat saya dan anak saya Tias ini bingung, Bu Ustazah. Silahkan utarakan masalahnya, Bu Yuni. Insya Allah saya bisa bantu. Jadi anak saya ini baru ditalak cerai oleh suaminya. Tapi kami baru mengetahui kalau ternyata Tias ini sedang hamil, Bu Ustazah. Kalau setahu saya, kalau istri sedang hamil, bukannya tidak boleh dicerai ya, Bu Ustazah? Apakah suaminya tahu soal kehamilan ini, Bu? Itu dia masalahnya, Bu Ustazah. Tias menginginkan untuk merahasiakan masalah ini dari siapapun, termasuk suaminya. Oh, kenapa harus dirahasiakan? Tias ini takut akan keselamatan kandungan dan dirinya sendiri kalau sampai kehamilannya diketahui orang banyak. Kami mohon penjelasan dari Bu Ustazah. Dari sisi agama, kami takut melanggar, nanti malah anak saya berdosa, Bu Ustazah. Baik, pertama saya luruskan ya, Bu. Apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan hamil, secara hukum Islam mubah, dibolehkan. Jadi diperbolehkan ya, Bu Ustazah? Jadi yang paling perlu adalah perhatikan masa iddahnya. Masa iddah seorang perempuan yang sedang hamil itu sampai melahirkan kandungannya. Jadi Nak Tias sampai melahirkan nanti itu adalah masa iddahnya. Artinya Nak Tias harus masih wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Paham? Iya, Bu Ustazah. Jadi Tias ini statusnya belum dicerai ya, Bu Ustazah? Begini, jika suami mentalak dengan lisan, secara hukum agama, Nak Tias sudah diceraikan. Namun, secara hukum negara, perceraian itu baru sah setelah terbit akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Lalu bagaimana dengan saya merahasiakan kehamilan saya terhadap suami saya, Bu Ustazah? Tadi kan Bu Ustazah bilang kalau saya ini masih masa iddah. Jadi saya masih harus mematuhi ketentuan yang ada di syariat Islam. Apa diperbolehkan saya merahasiakan kehamilan saya? Sesungguhnya semua kebohongan dan dusta tidak dibolehkan dalam agama Islam. Namun ada 3 kebohongan yang terkecuali. Yang pertama adalah kebohongan di dalam masa peperangan di dalam membela agama untuk mengatur strategi untuk mengelabui musuh. Yang kedua adalah kebohongan seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, yang tujuannya untuk kebaikan dan menghindari keburukan. Sementara kebohongan yang ketiga adalah untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai sehingga mereka tidak lagi bertikai dan hidup damai. Itu tujuannya. Kalau demi untuk melindungi diri saya, bagaimana Bu Ustazah? Apa termasuk dalam 3 perkara itu? Apakah jika suami Nak Tias tahu kehamilan itu lalu dia akan menyakiti dan mengancam keselamatan Nak Tias? Enggak, Bu. Bukan suami saya menjadi ancaman, tapi pihak lain.
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.